Komite Banding Federasi Sepak Bola Spanyol resmi menolak banding yang diajukan Real Madrid atas hukuman larangan 2 pertandingan untuk Jude Bellingham. Dengan keputusan ini, gelandang asal Inggris itu dipastikan akan absen dalam laga penting La Liga melawan Girona dan Real Betis. Keputusan ini menjadi pukulan bagi Real Madrid, sebab Bellingham telah menjadi pemain kunci bagi Los Blancos musim ini dengan kontribusi 7 gol dan 6 assist dalam 20 pertandingan La Liga. Absennya Bellingham dalam 3 dari 4 pertandingan berikutnya menjadi tantangan tersendiri bagi Madrid. Staf Manchester United mendapatkan peringatan keras dari klub terkait ancaman pemecatan. Mereka kabarnya diingatkan bahwa karir mereka bisa berakhir di Old Trafford jika kedapatan bersalah dengan membocorkan informasi kepada media. CEO klub Omar Barada bahkan sampai meluncurkan penyelidikan untuk mencari tahu pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik kebocoran informasi. Menurut The Telegraph, Barada juga sempat mengirim email 580 kata kepada anggota staf pekan ini terkait pembocoran informasi kepada pers. Dia menyebut aksi itu sebagai pelanggaran berat yang mengakibatkan pelaku akan dipecat. Atletico Madrid dikabarkan tertarik mengamankan pilar potensial Barcelona Fermín López. Menurut Fichajes, Diego Simeone merupakan sosok yang kagum dengan potensi besar sang pemain. Ada harapan timnya bisa mengamankan jasa sang pemain di musim panas mendatang guna memperkuat komposisi tim di musim depan. Fermín bisa bermain di berbagai posisi dan hal ini menjadi daya tarik untuknya. Selain piawai bermain sebagai gelandang maupun pemain nomor 10, ia bisa juga mentas sebagai winger kiri. Akan tetapi Barcelona disebut enggan berpisah dengan sang pemain. Klub menilai Fermín merupakan aset penting dan memiliki potensi besar di tim utama. Menurut Cult of Sight, Manchester United tengah mempersiapkan sebuah pergerakan untuk memboyong gelandang andalan Crystal Palace, Adam Wharton, pada bursa transfer musim panas mendatang. United lantas dianggap menjadi tim terdepan untuk bisa mendapatkan Wharton. Sang pemain dianggap bisa menggantikan peran Christian Eriksen yang kontraknya akan segera habis. Meski begitu, tak akan mudah bagi Setan Merah untuk bisa mendapatkan kesepakatan. Pasalnya, Palace kemungkinan akan meminta uang besar untuk transfer Wharton nanti. Seperti diketahui, Chelsea susah mendapatkan kemenangan sejak penghujung Desember. Di Liga Inggris, klub asal London Barat itu cuma menang 2 kali dari 9 pertandingan. Rangkaian hasil itu sudah membuat Chelsea terlempar dari 4 besar. Saat ini The Blues berada di posisi 6 dengan 43 poin dari 25 laga. Chelsea butuh segera bangkit jika ingin memenuhi target finish di zona Liga Champions. Oleh karena itu, manajer Chelsea Enzo Maresca menggelar rapat besar bersama jajaran klub. Maresca menyadari kesempatan masih terbuka besar untuk timnya, sementara ancaman juga hadir dari tim lain. AC Milan dikabarkan siap menjual Rafael Leao di bursa transfer musim panas mendatang. Sang winger bakal dibanderol dengan harga yang tidak murah. Dilaporkan Mundo Deportivo, Rafael Leao sudah diincar beberapa klub besar sejak musim panas 2024 kemarin. AC Milan dikabarkan siap menjual Leao di bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Milan diyakini akan melepas Leao mulai harga 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Harga ini dirasa masuk akal, sebab Leao masih terikat kontrak sampai musim panas 2028 di Milan dan sedang berada di periode emasnya yakni usia 25 tahun. Menurut Fichajes, Arsenal dan Manchester City dikabarkan tengah bersaing untuk mendapatkan winger Villarreal Alex Baena dalam bursa transfer musim panas mendatang. Baena bisa menjadi tambahan penting bagi Arsenal yang ingin memperkuat opsi serangan mereka. Di sisi lain, Manchester City juga memerlukan penyegaran dalam skuad mereka. Musim ini City mengalami penurunan performa dibandingkan musim-musim sebelumnya. Dengan kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini tengah dan sayap, Baena bisa memberikan dimensi baru dalam skema permainan Pep Guardiola. Manchester United dilaporkan siap merogoh kocek sangat dalam untuk memboyong bek Barcelona pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Fichajes, United akan menawar Ronald Araujo di angka 100 juta euro. United cukup yakin Barcelona bakal menerima tawaran tersebut mengingat finansial mereka masih belum stabil. Tantangan berat MU justru dalam meyakinkan sang pemain untuk pindah ke Old Trafford. Pasalnya, United hampir dipastikan tidak akan ambil bagian di Liga Champions musim depan. Dengan status Araujo sebagai salah satu bek top Eropa, jelas menjadi masalah besar baginya jika tidak bermain di Liga Champions.
Di musim yang diwarnai cedera pada lini pertahanan Real Madrid, terobosan Raul Asensio merupakan hal positif yang langka bagi Los Blancos. Sebagai produk Akademi La Fabrica, Asensio melakukan debutnya tahun lalu. Laporan terbaru dari Vicahes menunjukkan bahwa Madrid menganggap Asensio sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang mereka. Karena itu, klub sangat ingin memperbarui kontrak bek muda tersebut yang kontraknya di Santiago Bernabeu akan berakhir pada Juni 2026. Kesepakatan tersebut akan menghasilkan kenaikan gaji 2 kali lipat dari gaji Asensio saat ini. Kabar dari Italia mengatakan bahwa Juventus mungkin akan dipaksa menjual Kenan Yildiz pada bursa transfer musim panas jika mereka gagal lolos ke Liga Champions. Media Italia La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Kenan Yildiz akan masuk dalam daftar jual Juve jika ada penawaran senilai 80 hingga 90 juta euro. Menurut laporan tersebut, Juve sudah pernah menolak tawaran Chelsea pada musim panas tahun lalu dengan harga 60 juta euro. Tuttosport mengabarkan bahwa wonderkid asal Turki itu tidak sepenuhnya senang dengan situasi yang ada di skuad pada saat ini, lantaran dia memiliki tugas lebih banyak sebagai pemain sayap. Real Madrid masih mencari fullback kiri untuk musim depan. Pasca gagal mengamankan Alphonso Davies, Los Blancos tengah membidik mantan pemain mereka Theo Hernandez yang mentas untuk AC Milan. Kini menurut laporan dari Bernabeu Digital, Theo menjadi opsi terdepan untuk mengisi poros tersebut. Belakangan masa depannya bersama tim juga tengah tidak jelas lantaran tawaran kontrak baru dari Milan masih menggantung. Masa baktinya akan rampung pada Juni 2026 mendatang. Musim ini Theo masih memegang peran penting di tim utama. Ia sudah mengoleksi 4 gol dan 5 assist dari 34 laga yang dimainkan. Everton dan Manchester United bertemu di Goodison Park pada pekan ke-26 Premier League Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berakhir imbang dengan skor akhir 2-2. Everton memimpin 2-0 di babak pertama melalui gol Beto di menit 19 dan Abdoulaye Doucouré di menit 33. Namun tim asuhan David Moyes membuang keunggulan 2 gol itu. Di babak kedua, pasukan Ruben Amorim bangkit untuk menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Bruno Fernandes di menit 72 dan gol Manuel Ugarte pada menit 80. Diwarnai drama VAR untuk membatalkan 2 penalti pada menit-menit akhir, duel di Goodison Park ini pun berkesudahan sama kuat. Berkat hasil ini, MU menempati posisi 15 klasemen dengan 30 poin. Arsenal memetik kekalahan di pekan ke-26 Liga Inggris. Menjamu tetangga mereka West Ham United, The Gunners kalah dengan skor tipis 0-1. West Ham berhasil memenangkan laga ini melalui gol Jarrod Bowen di akhir babak pertama. Arsenal sejatinya bermain cukup dominan sejak awal laga, namun mereka kesulitan untuk mencetak gol ke gawang West Ham. Di menit 73, The Gunners harus kehilangan pemain setelah Lewis Kelly mendapatkan kartu merah. Pada akhirnya, Arsenal harus menyerah dengan kekalahan tipis dari tamunya 1-0. Berkat kekalahan ini, Arsenal tertahan di peringkat kedua dengan raihan 53 poin. Tottenham Hotspur menang telak atas Ipswich Town dalam laga lanjutan Liga Inggris. Pada laga yang digelar di Portman Road ini, The Lilywhits menang dengan skor 4-1. Gol kemenangan Spurs di laga ini tercipta melalui Brennan Johnson di menit 18 dan 26, Diaz Pense di menit 77, serta Dejan Kulusevski pada menit 84. Sementara gol hiburan Ipswich dicetak Hutchison pada menit ke-36. Hasil ini membuat Tottenham naik ke peringkat 12 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 33 poin dari 26 laga. AC Milan kembali menelan kekalahan di laga lanjutan Serie A. Berhadapan dengan Torino, Rossoneri kalah dengan skor 2-1. Bermain di depan pendukung mereka sendiri, Torino mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal babak pertama. Baru 5 menit laga berjalan, mereka sudah bisa mencetak gol ke gawang Milan. Gol ini tercipta melalui bunuh diri Malick Thiaw. Di menit ke-31, Torino dihukum penalti oleh wasit. Namun sayang, Christian Pulisic yang ditunjuk sebagai Algojo gagal melakukan tugasnya dengan baik. Milan akhirnya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui Tierney Reinders. Namun sayang, 2 menit berselang Torino kembali unggul dan skor 2-1 tak berubah hingga laga usai. Berkat kekalahan ini, Milan tertahan di peringkat ke-7 dengan raihan 41 poin. Manchester United melanjutkan catatan buruk mereka saat melawat ke markas Everton di pekan ke-26 Liga Inggris. Skor akhir laga tersebut adalah 2-2. Dengan hasil ini, United gagal menang di 3 laga terakhir Liga Inggris. Hasil ini juga memperpanjang catatan buruk Ruben Amorim yang gagal mengantarkan Manchester United meraih kemenangan. Dari 15 laga Liga Inggris, Manchester United hanya mendapatkan 4 menang, 3 imbang, dan 8 kalah. Menurut laporan jurnalis Daily Mail Chris Wheeler, sejumlah pemain MU sudah tak lagi mempercayai Amorim.
Amorim. Sosok asal Portugal itu dinilai sebagai pelatih yang miskin taktik. Chelsea menelan kekalahan pada laga pekan ke-26 Premier League. Berhadapan dengan Aston Villa, The Blues tumbang dengan skor 2-1. Meski berstatus sebagai tim tamu, The Blues langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal. Namun baru 8 menit laga berjalan, Chelsea harus membuat pergantian pemain. Trevoh Chalobah mengalami cedera dan harus digantikan oleh Tosin Adarabioyo. 1 menit berselang, Chelsea justru sukses mencetak gol di laga ini. Melalui skema serangan balik, Pedro Neto menusuk masuk ke kotak penalti dari sisi kanan, lalu melepaskan umpan silang yang diselesaikan oleh Enzo Fernandez di depan gawang. Di menit ke-57, Aston Villa sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Marco Asensio. Pada akhirnya, Aston Villa sukses membalikan kedudukan menjadi 2-1 berkat gol kedua Asensio di menit 89. Berkat hasil ini, Chelsea menempati peringkat ke-6 klasemen dengan raihan 43 poin.